Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aprilia dengan NIM 1302619062 dari kelas Pendidikan Fisika B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir praktikum fisika komputasi yang berjudul integrasi numerik dengan metode Simpson 3/8. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi Simpson 3/8. Nah, di sini suatu integral dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara analitik dan secara numerik. Nah, secara analitik dilakukan untuk menyelesaikan integral pada fungsi yang relatif lebih mudah, karena terkadang fungsi tersebut kompleks atau sulit dihitung dari nilai integralnya. Nah, untuk yang perhitungan secara numerik merupakan cara untuk menyelesaikan fungsi integral yang lebih sulit daripada menyelesaikan dengan cara yang analitik. Nah, perhitungan integral secara numerik digunakan untuk memperoleh nilai aproksimasi dari perintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik, yaitu integrasi numerik. Integrasi numerik itu merupakan integral tertentu yang didasarkan pada perkiraan dengan membagi luasan dalam sejumlah pias kecil. Luas totalnya adalah jumlah dari luas pias semuanya. Nah, formulasi dari integrasi suatu fungsi dapat ditulis dalam bentuk I sama dengan integral batas atas B, batas bawah B, fx dx, yang merupakan integral suatu fungsi fx terhadap variabel x yang dihitung antara batas x sama dengan a sampai x sama dengan b. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1 ini. Yang dimaksud dari integrasi adalah nilai total atau luasan yang dibatasi oleh fungsi fx dan sumbu x dari batas x sama dengan a sampai x sama dengan b. Ini dari a sampai b. Nah, metode integrasi numerik itu juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok metode Newton-Cotes dan kelompok metode Gauss. Yang termaksud metode Newton-Cotes diantaranya adalah metode trapesium dan metode Simpson. Sedangkan untuk kelompok metode Gauss, contohnya adalah metode Gauss kuadratur. Nah, sebelum kita memulai, kita harus ketahuin dulu bahwa metode Newton-Cotes adalah suatu metode pendekatan menggunakan polinom interpolasi. Gagasannya adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pnx. Nah, pendekatannya ini menggunakan polinom interpolasi dilakukan karena suku-suku polinom mudah diintegralkan dengan rumus integral yang sudah baku. Nah, berikut ini adalah persamaannya. I sama dengan integral batas atas B dan integral batas bawah A fx dx sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A. Polinomial Pn x dx dengan polinomial x sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori singkat metode Simpson sepertiga dan 3/8. Nah, sebelum adanya metode Simpson 3/8, sebelum adanya metode Simpson 3/8, sebelumnya itu adanya metode Simpson 1/3. Tetapi metode Simpson sepertiga ini belum seteliti metode Simpson 3/8. Nah, di sini karena metode Simpson 1/3 memerlukan jumlah langkah yang genap dengan menerapkan metodenya. Dengan kata lain, jumlah langkah untuk metode Simpson sepertiga harus dibagi dengan 2. Lain halnya dengan metode Simpson 3/8. Metode ini tidak mensyaratkan jumlah langkah genap maupun ganjil, melainkan jumlah langkah yang dapat dibagi dengan 3, atau dengan kata lain kelipatan 3 seperti 3, 6, 9, 12, dan sebagainya. Nah,
Dengan menggunakan Simpson 3/8 ini, nilai integrasi akan lebih teliti karena luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut. Seperti gambar nomor 2 ini. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 titik data. Nih kayak titik pertama X0, titik kedua itu X1, titik ketiga X2, dan titik keempat itu X3. Nah, polinom interpolasi Newton-Cotes derajat 3 melalui keempat buah titik itu adalah sebagai berikut. Ini adalah polinomial interpolasi Newton-Cotes. Didapat sebagai berikut. Maka untuk selang 0,3H didapat I sama dengan integral batas atas 3H batas bawah 0, fx dx sama dengan integral batas atas 3H batas bawah 0, P polinomial 3x dx. Dan didapat sebagai berikut. Nah, dari penurunan rumus maka dihasilkan rumus metode Simpson 3/8, yaitu integral batas atas 3H batas bawah 0 fx dx sama dengan 3H/8 dikali F0 ditambah 3 kali F1 ditambah 3 kali F2 ditambah F3. Nah, untuk metode Simpson 3/8 yang gabungan diperoleh rumus sebagai berikut. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu rumusan matematis didapat sebagai berikut. Nah, di sini ada algoritma. Di algoritma ini ada program utama dan program defungsi. Nah, untuk program utama, yang pertama itu ada mulai, yang kedua mencetak identitas dan judul, menginisiasi nilai len, membuat definisi fungsi untuk soal, selanjutnya menginput nilai waktu awal A, waktu akhir B, dan banyak segmen D. Menginisiasi nilai H sama dengan B kurang A per D, dan VW sama dengan 0. Mencetak nilai H, looping for n in range 0, D sebagai berikut. Yang ke-9 ada I sama dengan 3H/8 dikali FA ditambah FB ditambah 3 kali FU ditambah 3 kali FV. Yang selanjutnya ada cetak hasil I dan selesai. Selanjutnya program defungsi. Di sini yang pertama ada definisi fungsi 3.1 df(ft), yang selanjutnya yaitu Y sama dengan sebagai berikut, yang selanjutnya yaitu return Y. Nah, saya mengambil contoh kasus dalam fisika, yaitu menentukan jarak vertikal yang ditempuh roket dalam meter dengan T sama dengan 8 detik sampai T sama dengan 30 detik. Diberikan fungsi S sama dengan sebagai berikut. Gunakan aturan 3/8 Simpson untuk menemukan nilai perkiraan integral N sama dengan 3. Nah, di sini saya menyelesaikan dengan cara mencari nilai H terlebih dahulu, karena di soal tidak dikasih tahu nilai H, dengan cara mengurangi batas atas dikurangi batas bawah, yaitu B kurang A per 3. Selanjutnya 30 kurang 8 per 3 didapat 7,33 H-nya. Nah, untuk 3-5 step yang yaitu ini yang step pertama, untuk ketinggian yang pertama itu T0-nya ada 8, karena kan kita mulainya dari T8 sampai T terakhirnya itu 30. Nah, untuk T-nya yang 8, T awalnya itu kita tinggal masukin T ini ke rumus yang FT ini. 200 ln dikali 14.000 per 440.000 per 140.000 dikurang 2.100 dikali T dikurang 9,8 T. Nah, T-nya ini dimasukin angka 8 didapat sebagai berikut. Nah,
Untuk yang kedua, T1-nya itu, T1-nya itu adalah penjumlahan dari T0 ditambah H. H-nya itu kan kita udah dapat 7,3. Jadi T0-nya 8 ditambah 7,3 didapat sebagai berikut. Dan sama caranya dimasukkan ke rumus yang ini, FT ini. Didapat 372 sekian. Nah, untuk yang T2, T-nya itu sama aja kayak T sebelumnya, yaitu T1 ditambah hasil H-nya itu. Jadi 15,333 ditambah 7,333, yaitu didapat 22,666. Nah, FT-nya itu sama dimasukin ke rumus yang ini. Dan yang terakhir untuk yang T3 yaitu penjumlahan dari T2 dan H. Didapat sebagai berikut. Nah, saya membuat tabel dari penjumlahan yang penjumlahan yang tadi dengan T-nya T awal 8, yang selanjutnya ditambah dengan T awal sampai yang terakhir itu 30, didapat FT-nya sebagai berikut. Nah, untuk mendapat I kita harus menjumlahkan dengan rumus I yang di sini, yaitu I sama dengan 3H per 8 FT0 ditambah 3 FT1 ditambah 3 FT2 ditambah 3, FT3. Nah, setelah kita masukin, didapatlah I sama dengan 12.806,191 meter. Jadi, jarak vertikal yang ditempuh roket dalam waktu 8 sampai 30 detik adalah 12.806,191 meter. Nah, di sini ada screen capture source kodenya. Di sini saya memasukkan program ke Python sebagai berikut. Nah, di sini ada outputnya. Hasil dari output Python yaitu 12.806,191. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan perhitungan dengan Python dan perhitungan manual yang saya lakukan sendiri itu sama hasilnya, yaitu 12.806,191 meter. Nah, di sini saya bisa menarik kesimpulan, integrasi numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada perkiraan dengan membagi luasan dalam sejumlah bias kecil. Luas totalnya adalah jumlah dari luas bias semuanya. Yang berikutnya, metode integrasi numerik dapat dibagikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok metode Newton-Cotes dan kelompok metode Gauss. Yang termasuk dalam metode Newton-Cotes diantaranya adalah metode trapesium dan metode Simpson. Sedangkan untuk kelompok metode Gauss, yaitu contohnya metode Gauss kuadratur. Nah, untuk metode Simpson sepertiga memerlukan jumlah langkah yang genap untuk menerapkan metodenya. Dengan kata lain, jumlah langkah untuk metode Simpson sepertiga harus bisa dibagi dengan 2. Lain halnya dengan metode Simpson 3/8. Metode ini tidak mensyaratkan jumlahnya harus genap ataupun ganjil, melainkan jumlahnya harus bisa dibagi 3, dengan kata lain kelipatan 3, contohnya 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan Simpson 3/8 ini, nilai integrasi yang dihasilkan jauh lebih teliti dibandingkan dengan metode Simpson 1/3. Nah, daftar referensinya saya ngambil dari jurnal tersebut. Sekian presentasi ujian akhir praktikum yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.